Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anakku yang saya cintai, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada kesempatan minggu ini, yaitu minggu kedua di pembelajaran kita masih akan membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki. Minggu kemarin itu slide-nya sudah Pak Priyo kirim. Kemudian saya harap kalian membaca semua apa-apa yang saya kirim, khususnya slide tentang organ reproduksi pada laki-laki atau pada pria. Jadi kita fokus dulu membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki. Nah, kalau kalian lihat gambar atau aktivitas 1 di halaman 8 ya, itu terlihat jelas bahwa gambar tersebut menunjukkan bagian-bagian organ atau sistem reproduksi yang terdapat pada laki-laki. Ya, ini ada bagian-bagiannya, ada A, B, C, D, E, F, G sampai dengan I. Ya. Kalian harus bisa memahami, bukan menghafal, tapi memahami fungsi dari bagian-bagian tersebut. Di sini ada difference, ya. Jadi yang ditunjukkan oleh gambar A itu di sini kan masih kosong A ya. Itu adalah phase difference ya. Apa itu phase difference? Nanti kalian lihat penjelasannya di sini nih. Di halaman selanjutnya, di halaman keberapa di sini? Di halaman ke-9 ya. Di sini ada penjelasannya apa itu phase difference. Ternyata phase difference itu adalah saluran panjang yang menghubungkan antara epididymis dan uretra. Nah, karena kalian masih belum paham bagian-bagiannya, nanti kamu lihat apa-apa yang Pak Priyo sampaikan sini. Tadi bagian A itu adalah phase difference. Kemudian bagian B itu adalah uretra ya. Yang A itu phase difference, yang B itu adalah uretra. Kemudian yang C itu adalah penis atau penis ya. Penis. Kemudian yang D itu adalah skrotum. Jadi kalau di organ reproduksi laki-laki atau alat reproduksi laki-laki ya, di bagian paling bawah, bagian yang paling bawah di bawah penis itu namanya skrotum ya. Di dalam skrotum itu nanti ada yang namanya testis. Jadi yang bagian D itu adalah skrotum, sedangkan yang E itu adalah testis. Paham ya anak-anak ya? Pak Pri ulangi lagi, bagian-bagian dari alat reproduksi pada pria yang pertama itu atau yang A itu adalah uretra, adalah vas deferens. Mohon maaf, adalah vas deferens. Kemudian yang B itu adalah uretra, yang C penis, yang D skrotum, dan yang E itu adalah testis. Nah, kita membahas dulu bagian-bagian ini ya. Bagian A adalah vas deferens. Jadi di sini vas deferens itu adalah saluran panjang yang mengarah ke atas. Saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Ya, tadi kamu perhatikan bahwa menghubungkan epididymis dan uretra. Uretra itu tadi bagian yang B, sedangkan yang A adalah vas deferens. Ya.
Kemudian B itu adalah uretra. Ini B nih. Nah, ini kamu lihat B itu adalah uretra. Apa itu uretra? Ternyata uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis. Saluran yang terdapat dalam penis. Penis yang mana sih penis? Tadi penis itu adalah C kan? C itu kan penis. Jadi saluran yang terdapat dalam penis. Nah, C, bener, saluran tuh dia. Saluran yang terdapat dalam penis. Kemudian merupakan akhir dari saluran reproduksi. Berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Jadi sperma dan urin itu keluarnya melalui uretra. Ya, salurannya keluar melalui uretra. Apa itu air seni lah, kamu sudah paham ya apa itu air seni ya. Jadi zat yang dikeluarkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh berupa cairan, maka dikeluarkan tuh melalui salurannya uretra. Sedangkan yang C itu adalah penis. Jadi uretra itu merupakan tadi apa? Saluran yang berfungsi untuk keluarnya sperma dan urin. Kemudian yang C itu adalah penis. Nah, kita lihat penis nih. Ya. Penis itu dipunyai oleh laki-laki. Kalau pada perempuan namanya vagina. Sebenarnya vagina itu saluran ya. Sedangkan pada laki-laki itu namanya penis. Nah, penis itu fungsi untuk apa penis? Kalau bahasa Pak Priyo itu penis itu mempunyai fungsi untuk alat untuk melakukan kopulasi. Kopulasi itu artinya apa? Memasukkan alat reproduksi bagian pejantan ke bagian betina. Kalau pada ini ya, kalau pada hewan itu ya. Jadi penis itu adalah suatu alat untuk memasukkan ya, untuk suatu alat untuk melakukan kopulasi. Kopulasi itu apa kopulasi? Memasukkan alat reproduksi laki-laki atau pria ke alat reproduksi wanita. Ya, itu adalah penis. Sedangkan yang D itu adalah skrotum. Skrotum itu fungsinya untuk apa? Untuk melindungi testis ya. Itu kulit ya. Skrotum itu sebenarnya kulit. Ya, fungsinya untuk melindungi testis. Nah, skrotum itu nanti mempunyai fungsi untuk bisa menyesuaikan suhu testis ya, suhu testis agar sperma itu tidak rusak. Jadi misalnya kita berada di daerah puncak. Di daerah puncak itu kan biasanya suhunya di bawah 25 derajat Celcius. Nanti skrotum itu akan menyesuaikan dengan sendirinya terhadap suhu yang ada di luar itu sendiri. Ya, karena di puncak itu dingin, maka skrotum menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Tadi Pak Pro bilang bahwa skrotum itu fungsinya untuk melindungi ya, bagian testis. Testis itu pada manusia normal biasa ada 2 testis. Tapi ditemukan juga testis yang ada 1 ya. Itu biasanya ada kelainan genetik atau disebabkan hal-hal lainnya. Tetapi di sini pada manusia normal testis itu biasanya ada 2 ya. Kemudian testis itu dibungkus oleh skrotum. Testis itu fungsi untuk apa testis? Testis itu mempunyai fungsi untuk memproduksi sperma. Jadi begitu anak-anak ya. Tentu saja berbeda orang yang mempunyai testis 1 dengan testis 2 ya.
itu pasti berbeda dalam memproduksi sperma itu. Makanya tuh ada istilah-istilah kebiri ya. Istilah-istilah kebiri itu berarti diambil testisnya supaya apa? Supaya tidak bisa menghasilkan atau memproduksi sperma. Begitu anak-anak ya. Jadi Papri ulang lagi, yang A itu adalah vas deferens, kemudian yang B adalah uretra, sedangkan yang C itu adalah penis, yang D adalah skrotum, dan yang E adalah testis. Tadi sudah Pak Priyo bahas semua fungsi-fungsinya ya. Jadi jangan dihafal, tapi harus dipahami. Tadi Pak Priyo kasih contoh penis itu apa. Oh ternyata penis itu adalah alat untuk melakukan kopulasi. Kopulasi itu apa? Memasukkan alat reproduksi pria ke alat reproduksi wanita. Itu namanya kopulasi. Ya, ada juga yang namanya uretra. Uretra ternyata saluran. Ya, saluran jalannya air seni dan sperma itu pasti melalui uretra. Nah, kemudian ada juga vas deferens, ada testis. Ya, testis itu apa Pak Priyo? Testis. Nah, ini testis nih. Bagian E ya. Bagian E itu adalah testis. Testis itu kan tadi mempunyai fungsi untuk memproduksi sperma. Jadi begitu anak-anak ya. Bagian-bagian yang terdapat pada alat reproduksi pria. Nah, kemudian ada lagi nih F. F itu adalah epididymis. Ya, epididymis. Sedangkan yang G itu adalah kelenjar Cooper. Ya, nanti kamu lihat nih fungsi-fungsinya di sini nih. Ya, ada epididymis, ada kelenjar Cooper. Jadi jelas fungsi-fungsinya. Yang G itu adalah kelenjar prostat. Nah, ini biasanya kita sering mendengar apa itu kelenjar prostat. Yang H ya. Nah, ini yang H. Ya, kamu lihat H, angka panahnya. Nah, ini adalah kelenjar prostat. Seperti ini kelenjar prostat anak-anak. Apa sih fungsi dari kelenjar prostat? Nah, kamu lihat di sini. Kelenjar prostat mempunyai fungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Ya, cairan yang bersifat asam. Kemudian kelenjar prostat juga adalah bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih. Nah, untuk fungsinya untuk menghasilkan cairan bersifat asam. Ya. Dan yang terakhir, yang I adalah vesicula seminalis. Nih, yang I nih, kamu lihat nih. Ini yang I. Yang I ini adalah vesicula seminalis. Apa fungsinya vesicula seminalis? Nah, di sini ada nih. Ya. Fungsinya menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Mungkin itu saja anak-anak materi yang bisa Pak Priyo sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk absen di link yang akan disampaikan oleh wali kelas kalian. Setelah absen, kemudian isi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada Google Form atau link yang tadi Pak Priyo sebutkan. Itu saja, semoga bermanfaat materi yang sangat sederhana ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.